Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Tristianise. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PGWL acara ketiga, yaitu tentang view, controller, dan juga templating pada Laravel. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai view. Jadi, view itu merupakan bagian dari sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan data untuk pengguna gitu. Nah, kalau untuk Laravel sendiri itu biasanya kita menggunakan view dengan kode PHP seperti yang akan kita atau Blade, BLADE, seperti yang akan kita buat nanti. Nah, terus setelah itu ada controller, di mana controller itu merupakan sebuah bagian dari aplikasi yang digunakan itu untuk mengelola interaksi antara model dan juga view-nya itu. Nah, dalam Laravel ini tuh controller itu juga digunakan untuk sebagai kelas PHP yang juga dapat digunakan untuk mengatur permintaan HTTP-nya yang diterima dari si router. Nah, terus setelah itu ada juga templating. Nah, untuk templating ini sendiri itu kita akan membuat sebuah tampilan pada Laravel. eh, jadi kayak buat membuat web gitu kita dengan menggunakan Laravel. Jadi kita membuat bagian home-nya atau tampilan awalnya gitu. Nah, terus setelah itu di sini tuh ada tiga, yaitu membuat view, control, dan juga templating kan. Nah, untuk yang membuat view itu sebenarnya kita menggunakan terminal. Tapi karena di sini sudah terhapus sepertinya, nah saya akan menampilkannya di LKP saja. Nah, untuk membuat view itu kita tinggal menulis PHP artisan make view, nanti tinggal edit, terus apa, kita milih view apa. Nah, kalau untuk yang acara ketiga ini kita buat tiga view, yaitu viewpoint, polyline, dan juga polygon. Nah, untuk membuka itunya tuh nanti di sini. Ini ada edit point, polygon, dan juga polyline seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita membuat controller. Nah, controller itu sendiri kita menggunakan tiga juga, yaitu map, point, polygon, sama polyline. Nah, untuk map, point, polygon, dan polyline itu kita juga menggunakan terminal. Jadi tinggal nanti di running, maka nanti akan tertampil seperti ini. Map, point, polygon, polyline, seperti itu. Nah, untuk bagian map control sendiri itu kita gunakan untuk memanggil view index, yaitu saat dimana kita akan membuat sebuah variabel data di sini, maka nanti kita memanggilnya itu index. Nah, untuk di sini saya menggunakan title, yaitu PGWL acara 3. Nah, di mana title-nya itu variabel datanya itu PGWL acara 3 ini, maka nanti saat kita memanggil view indexnya, maka nanti akan tertampil si PGWL gitu. Nah, seperti di sini, memanggil view map controller dari index, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terus saat ini juga bisa memanggil route. Kan kemarin itu yang acara 2 itu kan kita memanggil route-nya hanya memakai tanda garis miring. Nah, kita ganti jadi index. Sebenarnya sama aja, gantinya juga di sini tadi. Ini, di sini, bagian ini. Nah, terus setelah itu ada membuat navbar. Nah, untuk membuat navbar ini sendiri sebenarnya eh, kita hanya menambah-nambahkan saja menggunakan CSS dan juga JavaScript dan juga PHP atau pakai ini di sini index. Nah, untuk penambahan navbar seperti itu. Nah, karena ini sebenarnya yang pertama itu membawa navbar dulu, tapi karena biar lebih irit, maka kita menggunakan section-section seperti ini, and section terus section seperti itu. Nah, terus setelah itu ada penambahan CSS. Nah, untuk CSS ini tuh sendiri digunakan untuk menampilkan petanya ini dan juga nah ini OpenStreetMap ini nanti digunakan untuk menampilkan petanya. Nah, terus setelah itu untuk agar tidak ada scrolling atau tampilan layarnya di Laravel itu penuh, maka kita menggunakan ini
Hack kalkulator status dikurangi 6 pixel. Nah, 6 pixel itu ukuran dari petanya seperti itu. Nah, di sini ini agar tidak scrolling. Nah, terus setelah itu menghubungkan variabel bebas dengan variabel lain. Contohnya tadi, yaitu ini di bagian map controller tadi, kita menghubungkan variabel ini, data title ini dengan variabel index. Hubungannya dengan menggunakan return view itu. Nah, terus setelah itu memunculkan variabel title, yaitu title-nya di sini tabel ini dan juga PGWL acara 3 ini. Nah, terus untuk selain itu, ini untuk tampilan di ininya apa? Kan setelah ini kita membuat navbar ini kan. Nah, ini untuk mengganti-gantinya itu di bagian template ini. Jadi kita membuat index split lagi, yaitu di copy terus di paste, kita ganti namanya menjadi template plate ini. Terus kita menggunakan ini dari JDNJS atau dari font Alias juga bisa untuk mempercantik aja sebenarnya. Ini namanya table info login home itu tuh digunakan untuk hmm, hmm, home table info login seperti itu. Nah, terus ini hanya untuk mempercantik aja sebenarnya. Seperti itu. Terus untuk membuat tabelnya yaitu di sini. Jadi kita menggunakan ini nomor, nama, kelas, terus ada isiannya juga seperti itu. Terus kita menggunakan section lagi. Ini tuh card shadow ini digunakan untuk membuat bayangan. Terus MT4 ini digunakan untuk membuat margin antara judul dan juga tabelnya. Nah, terus setelah itu terus setelah itu kita akan menampilkan untuk section dan juga section tadi itu gunakan itu dapat digunakan untuk mendefinisikan bagian-bagian spesifik dari tampilan web atau biasanya itu digunakan untuk memperluas ekstennya oleh tampilan lainnya gitu. Tapi selain itu juga dapat digunakan untuk memisahkan tampilannya itu menjadi bagian-bagian yang kayak sudah dikelompokkan gitu. Nah, terus setelah itu saya akan running di ini ya. Nah, ini untuk tampilannya dia tidak scrolling, jadi maksudnya itu satu satu ini full gitu. Nah, terus kalau home ini home, balik ke home, terus kalau table nanti muncul tabelnya seperti ini. Kalau info belum ada apa-apa, terus kalau login itu masuk ke login. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.